Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar cerita horor dan misteri, selamat bertemu lagi. Dalam video berjudul Tali Darah yang Terungkap, ini merupakan seri keempat dari serial Kabut Mistis Pagerwesi. Kisah menarik yang disampaikan mantan wartawan harian Sore Surabaya Post versi keluarga Tuti Aziz. Namun dalam cerita horor ini, nama lokasi peristiwa dan para tokoh yang terlibat kami samarkan. Kebijakan ini untuk menghormati privasi mereka dan keluarganya yang saat ini masih hidup. Dan, inilah kisah lengkap dari Tali Darah yang Terungkap, yang akan mengejutkan pecinta cerita horor dan misteri. Acara pelepasan arwah mengantar para arwah gentayangan, korban pembantaian pasca pemberontakan gerakan 30 September tahun 1965, itu berpulang dengan damai telah diselenggarakan warga desa Pagerwesi. Memang, acara tersebut secara supranatural terkategori sukses terselenggara. Dibuktikan dengan beragam penampakan para arwah gentayangan yang selama bertahun-tahun menghantui warga desa itu, mampu menjalani proses moksa yang sangat indah. Namun, rasa senang melihat proses moksa para arwah gentayangan itu, tidak dirasakan semua warga desa. Ada beberapa warga desa masih dihantui kegelisahan. Dalam pikiran mereka terpatri ragam bayangan, yang terekam selama acara pelepasan arwah. Rekaman itu meninggalkan sebuah kesan yang sangat dalam. Sebuah kesan yang sangat sulit dilupakan. Atmosfer kegundahan rasa itu mulai mencuat sejak sepekan pasca acara pelepasan arwah. Banyak warga membicarakan perasaan yang menghantui pikiran masing-masing. Tidak hanya saat kongkow di warung kopi, atau di sela-sela waktu istirahat menggarap sawah. Mereka sesekali juga membahasnya saat selesai beribadah jamaah sholat di masjid desa. Dari beragam bahasan atas kegundahan para warga itu, ternyata memiliki titik persamaan yang sangat mengejutkan. Para warga desa meyakini, acara pelepasan arwah yang diselenggarakan itu sebenarnya kurang memberikan kedamaian sempurna buat para korban pembantaian. Sebaliknya menguntungkan para pelaku dan dalang pembantaian. Ini karena para korban itu hanya mendapatkan kedamaian atas penyempurnaan proses kematiannya. Bukan keadilan atas proses kematian mereka yang sangat menyakitkan dan menderita. Kendati kegundahan dan kegelisahan para warga desa pasca acara pelepasan arwah, belum menjadi bahan laporan untuk menjadi agenda bahasan dan perenungan perangkat desa. Kondisi sama sebenarnya dialami Lurah Budiono Sudirman, meski suasana desa pasca acara pelepasan arwah terasa damai dan nyaman. Pemimpin desa Pagerwesi itu masih merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Ia tahu perjalanan mereka untuk mendapatkan keadilan buat para korban pembantaian itu masih belum berakhir. Kegelisahan dan kegundahan hati yang dirasakan beberapa warga desa dan Budiono, ternyata juga dirasakan oleh Siti Cahyaningrum. Putri sulung Budiono dan Sri Sulastri itu justru mengalami proses kegelisahan hati yang sangat kompleks. Dia tak memungkiri bahwa acara pelepasan arwah itu jauh panggang dari api. Acara tersebut tidak membawa keterbukaan latar belakang penyebab terjadinya pembantaian. Acara pelepasan arwah itu tidak memberikan penegakan keadilan terhadap para korban, pelaku dan dalang pembantaian kemanusiaan terhadap warga desa Pagerwesi. Karena itu, diyakini pasca acara pelepasan arwah itu akan menghadirkan sebuah peristiwa baru, yang kian kompleks dan membutuhkan konsep penanganan yang lebih strategis. Sehingga para pelaku dan dalang pembantaian mendapatkan hukuman, yang setimpal dengan perilaku zalimnya terhadap sesama manusia. Malam itu, Siti terbangun dari lelap tidurnya. Dalam kuatnya hembusan angin yang tak seperti malam-malam sebelumnya, dia mendengar suara-suara aneh di luar rumahnya. Suara puluhan orang yang seakan tengah berdiskusi keras. Dengan hati yang berdebar kencang, dia memberanikan diri turun dari ranjangnya. Mengintip dari sela-sela daun jendela. Dia tak melihat siapapun. Halaman rumahnya terlihat kosong. Namun, di bawah pohon trembesi yang berdiri di sebelah kanannya, dia melihat nenek tua penyapu malam yang pernah ditemui di depan masjid tua, sebelum acara malam pelepasan arwah. Nenek tua itu terlihat sibuk menyapu tebaran daun trembesi. Penampilan nenek tua itu memang sudah tak menyeramkan lagi. Wajahnya yang keriput terlihat penuh kedamaian. Tapi sapu lidi yang ada di genggamannya tak sama dengan sapu lidi yang dipegang saat menyapu sampah di bawah pohon raksasa depan masjid tua. Sapu lidi yang dipegangnya itu terlihat membara seakan dilingkari gumpalan api. Setiap dia menyapu, maka daun-daun trembesi yang tersentuh langsung terbakar menjadi arang. Tak pelak lagi, pemandangan yang tidak biasa itu membuat Siti tercekat.
Rasa ketakutan yang pergi saat melihat kemunculan nenek tua di bawah pohon trembesi, tiba-tiba kembali datang. Menyergap hatinya. Namun, Siti merasa ada sesuatu yang mendesaknya untuk keluar. Mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan keberanian yang dia paksakan, Siti langsung mengambil jaket dan mengenakan topi Eiger kesayangannya. Selanjutnya keluar rumah dengan hati-hati, agar daun pintu rumahnya tidak menimbulkan suara derit yang membuat ayah dan ibunya terbangun. Di luar rumah, ternyata dia tak hanya melihat nenek tua penyapu malam yang berdiri di bawah pohon trembesi halaman rumahnya. Namun, dia juga melihat puluhan bayangan samar di luar pagar halaman rumahnya. Yang bergerak-gerak di kegelapan, seakan-akan memanggil-manggilnya. Siti, maafkan kami yang harus membangunkan dirimu di tengah malam yang dingin dan sunyi ini. Semua ini harus kami lakukan, karena kami membutuhkan bantuanmu untuk mengungkap kebenaran hakiki yang selama ini disembunyikan oleh penguasa negeri ini, kata nenek tua dengan suara seraknya membuka pembicaraan. Siti terdiam sejenak. Dengan menekan rasa takut yang hampir tak mampu ditahan, dia mengatakan, "Nenek, apa yang harus aku lakukan?" Bukankah nenek terlihat senang dan tersenyum dalam acara pemulangan arwah pada beberapa hari lalu? Benar Siti, tapi aku tersenyum bukan lantaran aku ikut moksa dalam acara pemulangan arwah itu. Aku tersenyum, karena sebagian arwah itu rela berpulang setelah mendapatkan yang diinginkan. Sementara aku tak bisa ikut moksa, karena aku adalah buyut Pagerwesi yang ditugaskan untuk menjaga desa ini. Menjadi penghubung antara yang hidup dengan yang tidak berfisik, tambah nenek tua itu menjelaskan status aslinya dengan nada serak. Mendengar jawaban buyut Pagerwesi tersebut, Siti pun kaget bukan kepalang. Dia merasakan aliran darahnya naik ke ubun-ubun. Wajahnya terasa tebal, seperti rasa yang dialami saat keteledoran memakan udang, yang menjadi pantangan konsumsinya sebagai penderita alergi. Maafkan saya, Mbah Buyut, kalau selama ini tidak mengenal panjenengan yang sebenarnya. Sebab tidak ada yang memberitahuku bahwa nenek adalah buyut Pagerwesi sebagai danyang penjaga desa Pagerwesi, ujar Siti dengan nada bergetar beraroma ketakutan. Sudahlah, Siti, ketidaktahuanmu itu sudah aku sadari sejak lama. Marni yang sudah mengenalku, sengaja tidak memberitahumu agar kamu tidak ketakutan saat menemuiku, balas buyut Pagerwesi dengan tertawa bernada tinggi yang membuat bulu kuduk Siti berdiri meremang. Setelah menarik nafas panjang, buyut Pagerwesi memandang bulan purnama yang malam itu sinar terangnya menyibak gumpalan awan gelap yang mengambang di depannya. Kedatanganku di halaman rumahmu ini, Siti, sebenarnya sudah aku perkirakan saat Marni memimpin acara pemulangan arwah. Aku yakin acara mulia mengantar para arwah menemui kedamaian, tidak akan berjalan sempurna sebagaimana harapan Marni dan ayahmu. Mengapa demikian, Mbah Buyut? Saya kurang paham dan mengerti atas penjelasan nenek, jawab Siti. Mendengar jawaban Siti itu, buyut Pagerwesi langsung tertawa melengking tinggi. Kepalanya terlihat terus bergeleng-geleng, sementara sapu lidi berapi di tangan kanannya terlihat silih berganti meletupkan api, yang suaranya seperti jagung popcorn yang matang di openan. Siti, cucuku yang cantik, sebenarnya kamu tahu maksud uraianku itu. Namun, kamu belum memahami makna yang tersirat di dalamnya, tambah buyut Pagerwesi dengan tangan kiri sembari memutar tembakau sirinya di mulut. Acara pemulangan arwah yang diselenggarakan warga desa ini, sesungguhnya sangat membantu para arwah korban pembantaian. Mereka yang gentayangan untuk mendapatkan haknya mati dengan sempurna, akhirnya mendapatkan dengan pemakaman sisa-sisa tulang mereka sebagaimana mestinya. Namun, mereka belum mendapatkan keadilan sebagai korban pembantaian, yang kematiannya dipaksakan terjadi untuk kepentingan seseorang, tambah buyut Pagerwesi. Bila faktor keadilan yang belum diterima para korban pembantaian, serta para pelaku dan dalang pembantaian, sebenarnya, tidak hanya saya saja yang merasakan. Saya yakin beberapa warga desa, ayah sebagai lurah desa, dan Mbah Marni sebagai sesepuh desa pasti merasakan hal yang sama, jawab Siti. Mendengar jawaban Siti yang lugas dan pas itu, buyut Pagerwesi kembali tertawa melengking. Jawabanmu itulah makna yang sebenarnya dari penyebab aku menemuimu pada malam ini. Aku datang ini, karena para korin korban pembantaian itu datang menemuiku, setelah para arwah tuanya berpulang pada acara pemulangan arwah. Para korin itu datang padaku untuk mempertanyakan keadilan yang tidak diterima para tuannya, juga terhadap para pelaku dan dalang pembantai tuannya. Sebelum melanjutkan ucapannya, buyut Pagerwesi terlihat menoleh sebentar pada bayangan puluhan sosok yang berdiri di luar pagar halaman rumah Siti.
Setelah menarik nafas panjang, dia pun berkata, "Lihatlah puluhan korin yang berdiri di luar pagar halaman rumahmu itu, Siti. Merekalah yang datang padaku. Mereka memintaku untuk membantunya mendapatkan keadilan buat para tuannya yang menjadi korban pembantaian di desa Pagerwesi pada tahun 1965 silam." Setelah diam sejenak, Buyut Pagerwesi melanjutkan berkata, "Namun sebagai danyang penjaga desa, aku hanya bertugas menghubungkan dan menjaga keharmonisan hidup antara warga desa dengan para makhluk tak berfisik yang ada di desa ini. Karena itu, aku tak memiliki hak untuk menyetujui, mendukung, atau membantu keinginan korin para korban pembantaian. Sebab yang memiliki hak untuk menyetujui dan mendukung keinginan para korin itu, hanyalah warga desa yang memiliki tali darah dengan para korban pembantaian." Paparan Buyut Pagerwesi yang demikian bernas itu, tak pelak lagi, langsung membuat Siti terkaget. Dia tidak menduga, bahwa kunci solusi keadilan buat para korban, pelaku, dan dalang pembantaian warga desa Pagerwesi pasca pemberontakan gerakan 30 September pada tahun 1965 silam, adalah tali darah antara para korban dan beberapa warga desa saat ini. Apa yang dimaksud tali darah antara para korban pembantaian dengan warga desa itu, Buyut Pagerwesi? Apakah saat ini masih ada warga desa yang memiliki tali darah dengan para korban, sehingga hanya mereka yang memiliki hak untuk menyetujui dan mendukung keinginan para korin? Bukankah ada dokumen desa yang menyebutkan, pasca pembantaian itu membuat warga tersisa pergi meninggalkan desa, kata Siti. "Benar, apa yang kamu sampaikan itu Siti," jawab Buyut Pagerwesi dengan tersenyum. "Coba renungkan. Selain banyak warga tersisa yang pergi meninggalkan desa, ketakutan akan menjadi korban pembantaian selanjutnya. Namun, pada suatu hari telah datang banyak warga lain ke desa ini. Beberapa di antara mereka tidak menyadari bahwa dirinya memiliki tali darah yang sangat kental dengan para korban pembantaian," tambahnya. Jawaban Buyut Pagerwesi itu langsung membuat Siti kaget bukan main. Penjelasan yang didengarnya itu sangat di luar dugaan. Sebuah fakta yang selama ini tidak pernah mengisi relung-relung berpikirnya. Karena itu, gadis usia 18 tahun itu hanya bisa bengong. Tak bisa berkata apapun. Dia hanya mampu bernafas panjang. Kalau kau ingin tahu, siapa saja para pendatang di desa ini yang memiliki tali darah dengan para korban pembantaian itu, biarlah Korin dan Mas Ronggo yang menjawabnya. Sebab dia sudah mengikuti mendiang sejak lahir, sehingga mengetahui peristiwa sebenarnya yang terjadi secara detail, kata Buyut Pagerwesi menegaskan. Sedangkan Korin dan Mas Ronggo ditunjuk Buyut Pagerwesi untuk memberi penjelasan tentang tali darah antara para korban pembantaian dengan warga pendatang, karena Den Mas Ronggo saat menjadi korban pembantaian adalah seorang lurah desa. Jabatan yang diturunkan dari ayahnya, Lurah Dongkol Den Mas Sastroyudo Wisnu Raharjo. Adapun nama lengkap Den Mas Ronggo adalah Raden Mas Ronggo Wening Raharjo. Tidak hanya itu, dalam proses pembantaian tersebut Des Mas Ronggo menjadi individu yang terbanyak menanggung beban. Kehilangan jumlah keluarga terbanyak. Ia harus tewas bersama seluruh keluarganya, seorang istri dan 4 anaknya termasuk seorang bayi usia 5 bulan. Juga, harus kehilangan seluruh perangkat desa yang ikut dibantai bersama keluarganya. Dengan status Den Mas Ronggo sebagai korban pembantaian yang paling menderita itu, maka Buyut Pagerwesi meminta Korin Den Mas Ronggo untuk mewakili Korin para korban pembantaian. Selain memaparkan tali darah korban pembantaian, dengan warga pendatang pasca tragedi pembantaian. Juga, menyampaikan keinginan para Korin sebagaimana yang telah disampaikan pada Buyut Pagerwesi. Hai Korin pendamping Den Mas Ronggo, masuklah ke dalam halaman rumah. Wakililah keinginan para Korin lainnya. Ceritakan tentang tali darah antara Den Mas Ronggo dengan warga pendatang, sehingga Siti dapat memahami semua kebenaran yang selama ini ditutupi oleh kabut kehidupan, panggil Buyut Pagerwesi dengan tangan melambai pada bayang-bayang yang ada di luar pagar halaman rumah Siti. Sesaat kemudian, salah satu bayangan terlihat bergerak perlahan, meninggalkan barisan bayangan yang ada di luar pagar halaman rumah Siti. Langkah kakinya sangat ringan, bergerak mengambang seperti angin. Saat melewati pagar halaman, bayangan itu langsung maujud dalam sosok yang menyeramkan. Wajahnya penuh bopeng. Matanya tersisa satu, sementara yang kanan terlihat berlubang. Pada hidungnya hanya terlihat sebuah lubang segitiga. Sementara mulutnya sudah tak berbibir, sehingga barisan giginya yang kuning terlihat menakutkan.
Penampilan menyeramkan itu dilengkapi dengan tengkorak kepala yang terkulai ke kiri, karena terlihat sobekan menganga lebar pada leher bagian kanan, yang membuat tulang lehernya terlihat. Tidak hanya itu, bentuk tubuhnya juga terlihat miring ke kiri, karena kaki kirinya terlihat patah pada tulang kering dan tulang betisnya. Tak ada lagi telapang kaki. Sementara tangan kanannya terlihat patah pada tulang hastanya. Tersisa tulang pengumpil yang menyambungkan antara persendian siku dan tulang telapak tangan. Wujud menakutkan itu terbungkus sebuah baju putih yang lusuh penuh noda, sementara celana putih yang digunakan terlihat penuh sobekan. Selembar sarung putih motif kotak-kotak yang penuh sobekan terselempang di bahu kanan. Keseraman itu kian sempurna dengan aroma busuk mayat yang merebak ke udara. Zubair, hentikan penampilanmu yang menakutkan itu. Siti tak akan takut melihat penampilanmu itu. Kembalilah ke wujudmu sebagai Korinden Mas Ronggo, tegur buyut Pagerwesi sembari mengibaskan sapu lidi membara yang ada di tangan kanannya. Mendengar teguran buyut Pagerwesi yang pelan, tapi membawa atmosfer perintah yang menebar ketakutan itu. Korinden Mas Ronggo yang dipanggil Zubair, sesaat kemudian berubah wujud. Ia menunjukkan wujudnya sebagaimana statusnya saat tuannya masih hidup. Yakni, seorang pria parubaya dengan penampilan mirip Lurah Budiono, ayah Siti. Perbedaannya hanya pada postur tubuh yang lebih tegap, lebih tinggi, dan kumisnya yang lebih tebal bak aktor Omar Sharif yang sukses membintangi film klasik Dr. Zhivago. Melihat pemandangan itu, Siti langsung tercekat. Dia terdiam dan lemas. Tulang-tulang tubuhnya seakan lepas berserakan. Melihat penampilan yang ditunjukkan Zubair, Korinden Mas Ronggo, dalam sekilas membuat Siti memiliki prediksi bahwa Lurah Ronggo memiliki tali darah dengan ayahnya, yang telah 5 tahun ini menjabat sebagai lurah desa Pagerwesi. Maafkan aku, buyut Pagerwesi. Bukannya aku ingin membuat takut Siti dengan penampilanku tadi. Namun, aku ingin menunjukkan pada Siti, bahwa Den Mas Ronggo mengalami proses kematian yang menyakitkan lewat siksaan tak berperi kemanusiaan dari gerombolan pembantai warga desa, jawab Zubair dengan suara baritonnya, yang terasa menggema di telinga Siti. Seusai menjelaskan tentang penampilannya yang menakutkan saat awal memasuki halaman rumah Siti, dengan detail Zubair memaparkan tentang tali darah antara mendiang Den Mas Ronggo dengan Lurah Budiono Sudirman. Menurut Zubair, ayah Siti itu anak dari kakak tertua Den Mas Ronggo, yakni Raden Mas Anggoro Wahyu Raharjo. Mereka berdua adalah anak-anak dari Lurah Dongkol, Raden Mas Sastroyudo Wisnu Raharjo. Rencana awal Den Mas Sastroyudo, tambahnya, Den Mas Anggoro diproyeksikan untuk melanjutkan menjabat sebagai lurah desa Pagerwesi. Namun, rencana itu gagal. Den Mas Anggoro memohon pada ayahnya, untuk memberikan amanah jabatan itu pada Den Mas Ronggo yang lebih kapabel menjadi pemimpin. Sementara dirinya mohon restu melanjutkan pendidikannya ke Universitas Gajah Mada, di Yogyakarta. Dia ingin menjadi seorang dokter, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Keinginan Den Mas Anggoro itu, tentu saja membuat Den Mas Sastroyudo prihatin. Dia tidak menduga, bahwa anak sulung yang digadang-gadang melanjutkan jabatan lurah, ternyata menolak. Justru merekomendasi adiknya yang diakini belum siap mengemban amanah sebagai pemimpin desa Pagerwesi. Namun, Den Mas Sastroyudo tidak dapat menolak permohonan putra sulungnya itu, yang ingin menjadi dokter dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada awal 1950, Den Mas Anggoro berangkat ke Yogyakarta untuk kuliah di Fakultas Kedokteran UGM. Sepanjang masa kuliah, ternyata Den Mas Anggoro tidak pernah pulang. Sibuk kuliah dan magang di sebuah rumah sakit. Demikian sibuknya, sehingga saat menikahi Diah Arimbi Sastromiharjo, ibu dari Lurah Budiono, hanya mengirimkan foto pernikahan. Dari pernikahan tersebut lahir 3 orang anak, yakni ayah Siti Raden Mas Budiono Sudirman Raharjo, Diah Palupi Raharjo dan Bambang Prasetyo Raharjo. Saat mendengar adiknya Den Mas Ronggo sebagai lurah desa Pagerwesi menjadi korban pembantaian gerakan 30 September tahun 1965, membuat Anggoro memilih tetap tinggal di Semarang, menjaga keamanan keluarganya. Ia yakin, adik tercintanya itu dibantai akibat rasa dendam seseorang, karena sikap Den Mas Ronggo yang amanah, adil, dan membela hak warga desa. Sementara kepindahan keluarga Budiono ke desa Pagerwesi pada akhir 1980-an, dikatakan Zubair, merupakan suratan tangan untuk menyelesaikan misteri pembantaian warga desa Pagerwesi yang selama ini ditutupi oleh para penguasa.
Karena itu, pada 5 tahun masa kepemimpinan Budiono, berbagai peristiwa supranatural yang selama ini terjadi mulai menunjukkan proses positif. Menyempurnakan kematian para korban pembantaian. Juga, pengungkapan kebenaran yang selama ini hanya menjadi cerita internal warga. Tergelitiknya hatimu untuk menemuiku di bawah pohon raksasa depan masjid tua itu pun, Siti, sebenarnya bukan kebetulan. Namun, sebuah ketetapan yang Maha Esa pencipta bumi dan seisinya. Tali darah yang mengalir dalam tubuhmu dan ayahmu itu yang menjadi penghubungnya, kata Buyut Pagerwesi menambahkan cerita yang telah dipaparkan Subair sebagai Korin dan Mas Ronggo. Dengan aliran tali darah yang kental mengalir dalam tubuh Siti dan Lurah Budiono, menurut Buyut Pagerwesi, maka Korin para korban pembantaian itu memintanya membujuk Lurah Budiono dan Siti untuk memberikan dukungan terhadap keinginan para Korin tersebut, melakukan pembalasan terhadap para pelaku dan dalang pembantaian terhadap para korban. Sehingga keadilan dan kebenaran yang hakiki dapat ditegakkan secara paripurna untuk kedamaian para korban. Waktu sudah menjelang subuh, pulanglah Siti. Tidurlah yang lelap. Esok pagi ceritakan tujuan kedatanganku bersama para Korin ini pada ayahmu. Temui pula Marni, karena dia mengetahui tata cara untuk mendukung keinginan Korin para korban pembantian tersebut, kata Buyut Pagerwesi yang sesaat kemudian terlihat menghilang secara perlahan bersama para Korin.